Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Praktikum Kimia Organik, Prodi Farmasi, Angkatan 2019, akan sedikit memaparkan tentang jurnal sintesis etil asetat dan hasil fermentasi kulit singkong atau Manihot esculenta L dengan asam asetat menggunakan katalis asam. Kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Agita Zahra Gumelar, Nurwanti Hoyrunisa, Najla Rohadatul Aisy, Deira Noviana, Ririn Siti Nur Apriani, dan Siti Rahayu. Materi pertama akan dibacakan oleh Nurwanti Hoyrunisa. Yang pertama, pendahuluan. Karbohidrat tersusun sebagai polisakarida aldehida atau polihidroksi keton atau zat yang dihidrolisis menghasilkan salah satu senyawa tersebut. Pembentukan senyawa dari karbohidrat adalah hasil dari kandungan molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Reaksi hidrolisis pati terjadi antara suatu reaktan pati dengan reaktan air. Umumnya hidrolisis pati menghasilkan glukosa, sirup glukosa, dan maltodextrin. Pada proses fermentasi khamir adalah eukariota yang paling sering digunakan untuk menghasilkan etanol. Dalam proses fermentasi, prokariota yang sering digunakan adalah Pseudomonas dan Zymomonas mobilis. Hasil dari fermentasi ini disebut dengan bioetanol. Bioetanol didapat dari glukosa yang sudah difermentasi atau peragian dengan penambahan yes atau ragi. Untuk mengubah karbohidrat pati menjadi glukosa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu hidrolisis asam dan hidrolisis secara enzimatis. Etil asetat merupakan larutan bening, tidak berwarna, berupa larutan polar yang volatil atau mudah menguap, toksisitas rendah, dan tidak higroskopis. Digunakan sebagai pelarut tinta, perekat atau resin, sebagai bahan aditif untuk meningkatkan bilangan oktan dan bensin, dan sebagai bahan baku kimia serbaguna dalam pembuatan etil asetat. Biasanya dilakukan dengan proses esterifikasi. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk membuat etil asetat yang terbuat dari bahan dasar limbah kulit singkong, di mana pada prosesnya digunakan proses fermentasi dan esterifikasi. Proses fermentasi itu sendiri akan menghasilkan bioetanol yang kemudian dilanjutkan dengan proses esterifikasi atau pembuatan ester yang diturunkan dari asam karboksilat, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh industri dalam pembuatan pelarut organik yang mempunyai kontribusi lebih baik dan lebih aditif. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Najla Rohadatul Aisy. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada 5. Yang pertama, persiapan sampel. Yang kedua, hidrolisis tepung kulit singkong. Yang ketiga, analisis kuantitatif kadar gula pada sampel. Yang keempat, fermentasi. Yang kelima, esterifikasi. Yang pertama adalah persiapan sampel. Prosedurnya, siapkan kulit singkong yang sudah dipisahkan dari kulit luarnya, kemudian dicuci hingga bersih dan keringkan. Lalu, haluskan kulit singkong yang sudah kering, kemudian diayak hingga diperoleh tepung kulit singkong. Dan tepung kulit singkong siap dihidrolisis. Metode yang kedua yaitu hidrolisis tepung kulit singkong. Prosedurnya, masukkan 200 gram tepung kulit singkong, lalu tambahkan air perbandingan 1:10, lalu tambahkan HCl 37% hingga pH larutannya 1, lalu dipanaskan dan aduk dengan magnetic stirrer selama 180 menit dengan suhu hidrolisis 50 derajat Celcius. Kemudian hasil hidrolisisnya disaring, lalu filtratnya didinginkan
dan ditambahkan Aquades hingga pH larutannya 4,5 dan hidrolisat berupa glukosa siap difermentasi. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Agita Jahra Gumelar. 3. Analisis kuantitatif kadar gula reduksi dengan metode Nelson-Somogyi. A. Reaksi Nelson. A. Pembuatan larutan Nelson A. Dimasukkan 0,5 gram natrium karbonat anhidrat atau Na2CO3. Lalu ditambahkan 0,5 gram natrium kalium tartat atau KNaC4H4O6. Lalu tambahkan 2,5 gram natrium bikarbonat atau NaHCO3. Kemudian 5 gram natrium sulfatanhidrat atau Na2SO4. Lalu larutkan dengan 35 ml. Lalu encerkan dengan Aquades hingga volume 50 ml. B. Pembuatan larutan Nelson B. Masukkan 7,5 gram tembaga 2 sulfat, lalu dilarutkan dalam 10 ml Aquades, lalu 1 tetes H2SO4 pekat, kemudian larutan Nelson B ditambahkan larutan Nelson A. Reaksi Nelson dibuat dengan mencampurkan larutan Nelson A dan larutan Nelson B dengan perbandingan 25:1. B. Pembuatan kurva standar. A. Membuat larutan induk glukosa 100. Metodologi penelitian. Pertama-tama masukkan 10 mg glukosa anhidrat, lalu tambahkan 100 ml Aquades, larutkan. Larutan induk, kemudian dibuat larutan baku dengan 5 konsentrasi yaitu 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm. Baik, kemudian materi akan dibacakan oleh Siti Rahayu. Pembuatan kurva standar. B. Hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi glukosa. Ke dalam 5 tabung reaksi diisi 1 ml 1 ml larutan baku, 1 ml reaksi Nelson. Panaskan semua tabung ke dalam air mendidih selama 20 menit. 7 ml Aquades lalu dihomogenkan. Ditambahkan 1 ml arsenomolibat lalu kocok hingga endapan larutan sempurna. Lalu hitung absorbansi dari semua larutan dengan kurva konsentrasi yang sudah dibuat. Ambil tabung dan dinginkan dalam wadah yang berisi air. CM kadar gula prereduksi pada sampel. Masukkan 1 ml filtrat tepung kulit singkong. Tambahkan 1 ml reagen Nelson. Lalu panaskan dalam air mendidih selama 20 menit. Kocok hingga larut. Tambahkan 7 ml Aquades. Di vortex sampai homogen. Ukur absorbansi dengan spektrometer UV-VIS dengan panjang gelombang 540 nm. Dinginkan dalam wadah yang berisi air dingin hingga suhu tabung reaksi mencapai 25 derajat Celcius. Lalu tambahkan 1 ml arsenomolibat. Kemudian, materi akan dibacakan oleh Ririn Siti Nur Apriani.
derajat Celcius selama 30 menit dan didinginkan. Sampel ke-1 tambahkan lalu dihomogenkan selama 15 menit. Tambahkan ragi tape dan nutrien NPK banding 5:1. Difermentasi selama 5 hari, hasil destilasi lalu menjadi etanol. Hasil destilasi dianalisasi untuk diketahui kadarnya menggunakan gas kromatografi. Lanjut. Yang kelima ada esterifikasi. Destilat etanol dan asam asetat glasial 1:1 dan katalis asam sulfat 37 derajat dimasukkan dalam labu leher 3. Panaskan dengan suhu 70 atau 80 derajat Celcius dan dipertahankan selama 180 menit. Kemudian dinginkan dengan suhu ruangan. Yang terakhir kemudian dianalisa dengan spektroskopi inframerah. Lanjut. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh pada penentuan kadar gula produksi digunakan metode Nelson-Somogyi secara kuantitatif dan menggunakan instrumen spektrometer visible untuk menentukan absorbansi dari larutan tersebut yang dibandingkan dengan larutan glukosa standar. Lalu hal yang pertama dilakukan yaitu penentuan kurva kalibrasi. Dengan konsentrasi larutan standar sebesar 0 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm. Dan didapatkan kurva kalibrasi dengan persamaan 82,45x tambah 9,4664 dan nilai R sama dengan 0,9985. Di mana pada panjang gelombang 760 nanometer kadar glukosa yang diperoleh dari hasil hidrolisis kulit singkong adalah sebesar 0,00320. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada proses pembuatan etanol, digunakan ragi tape dan ragi roti sebagai hamir dalam menghasilkan etanol. Pada fermentasi ragi tape yang dilakukan selama 5 hari, dihasilkan kadar etanol sebesar 13%. Ini terjadi karena mikroba berada pada fase eksponensial dan waktu yang paling optimum bagi mikroba untuk dapat menguraikan glukosa menjadi bioetanol. Sedangkan pada fermentasi ragi roti tidak dihasilkan etanol. Ini terjadi karena proses fermentasi dipengaruhi oleh lamanya waktu, di mana semakin lama fermentasi, maka produksi etanol akan semakin tinggi. Pada proses ini, sel-sel hamir tidak dapat mentolerir kadar etanol yang sudah maksimal, sehingga prosesnya akan terhenti. Penguraian glukosa menjadi bioetanol masih berada pada fase adaptasi, dan aktivitas mikroba juga yang masih belum optimal. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perbandingan hasil fermentasi etanol yang dihasilkan dari fermentasi menggunakan ragi tape didapatkan kadar etanol sebesar 13%. Sedangkan proses fermentasi menggunakan ragi roti tidak dihasilkan etanol. Etil asetat yang dihasilkan dari kulit singkong setelah dianalisa menggunakan spektroskopi IR didapat puncak 171,2,79 dengan luas area 119,52 yang sebelumnya disintetis dari asam asetat dan etanol. Hasil fermentasi menunjukkan adanya senyawa ester atau etil asetat di dalamnya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekarang masuk ke dalam sesi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Ya, silahkan. apa yang dimaksud dengan reaksi esterifikasi? Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Asri. Pertanyaannya, itu reaksi esterifikasi itu apa? Jadi reaksi esterifikasi ini adalah reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol yang menghasilkan ester. Reaksi esterifikasi pada umumnya menggunakan asam anorganik seperti H2SO4. Reaksi esterifikasi ini pada umumnya menyebabkan korosi untuk menghambat, maka digunakan katalis Jr4 plus benzolit beta. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Sama. Baik, sudah cukup, Saudari Asri? Cukup. Ya, baik, terima kasih. Kemudian, ada lagi yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Silahkan. Apa yang dimaksud dengan fermentasi? Terima kasih. Sama-sama. Baik, pertanyaannya akan saya jawab. Fermentasi merupakan merupakan proses untuk menghasilkan bioetanol dari glukosa yang dilakukan dengan peragian, maksudnya dengan penambahan ragi atau yes. Baik, seperti itu jawabannya. Apakah sudah cukup? Deh. Mungkin karena sinyalnya jelek, kita akhiri presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Kami meminta maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.